Hai pemirsa Go Healthy, apa kabar? Salam sehat untuk semuanya. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat bersama saya, Permatasari Harahap. Go Healthy hadir untuk memberikan informasi kesehatan bagi Anda dan juga keluarga. Dan di sini kami tidak hanya ingin membahas segala masalah kesehatan saja, tapi juga akan memberikan solusinya kepada Anda. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang memiliki keluhan kesehatan, terus bingung nih bagaimana cara mengatasinya, boleh loh berbagi bersama kami di studio. Caranya gampang sekali, cukup kirimkan saja data riwayat kesehatan Anda, lalu kirim ke alamat email yang ada di bawah ini. Nih, kami tunggu ya. Dan untuk membahas segala masalah kesehatan, tentu saja saya akan menghadirkan dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di Go Healthy. Siapakah dia? Cantik-cantik semua hari ini. Yang ganteng cuma satu di studio. Yang pertama di sini ada Mbak Preti. Halo. Halo Ai, halo pemirsa di rumah. Yang kedua tidak mau kalah cantik, ada Mbak Anita. Hai Mbak Anita. Hai Mbak Ai, halo pemirsa di rumah, apa kabar? Semoga semuanya sehat, salam sehat. Salam olahraga. Narasumber kami kali ini ada Pak Siswo Martono. Halo Pak Siswo. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Nah, di sampingnya ada yang cantik lagi, istri tercinta. Ada Ibu Kris. Hai Ibu Kris. Halo. Selamat datang di Go Healthy. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Siswo dan juga Ibu Kris terkait masalah kesehatan yang beliau derita selama ini. Tapi sebelumnya saya punya pertanyaan yang bisa Anda jawab, ini benar atau salah, dan Pak Siswo, Bu Kris juga bantu jawab ya. Benar atau salah, makan kerupuk bisa bikin stroke? Menurut Pak Siswo, benar atau salah? Benar. Benar. Makan kerupuk bisa bikin stroke, benar? Ya. Ibu Kris? Masalah ASI. Alasannya kenapa? Karena kalau saya makan asin-asin itu pasti mengaruhi saya juga. Kerupuk asin. Kerupuk asin itu pasti. Jadi banyak tuh beredar di luar sana bahwa, oh saya kena serangan stroke nih, sebelumnya saya habis makan ini, contohnya habis makan kerupuk. Yang disalahin kerupuknya, padahal tidak demikian. Stroke ini terjadi karena kualitas darah dan pembuluh darah yang tidak baik. Dan apa saja sih yang bisa mempengaruhi? Satu, pola makan. Dan ini dalam waktu yang berkepanjangan, menumpuk. Lalu yang kedua, pola tidur yang tidak baik, olahraga yang jarang atau mageran, atau aktivitas-aktivitas yang tidak sehat seperti merokok, mengonsumsi alkohol, dan juga ada faktor-faktor yang memang tidak bisa kita kendalikan. Meningkatnya usia, jenis kelamin, riwayat keturunan, polusi di udara. Jadi bukan serta-merta bahwa apa yang kita konsumsi sesaat sebelum terserang stroke, itulah yang menyebabkan serangan stroke. Tidak demikian. Oke, jadi jawabannya makan kerupuk bisa bikin stroke adalah salah, karena masih banyak faktor lain yang bisa memicu untuk terjadinya stroke. Gitu Iya, ya. betul. Baiklah, selanjutnya ini ada benar atau salah, Pak Siswo dan juga Bu Kris boleh dijawab ya. Stroke menyebabkan kepikunan, benar atau salah Pak? Benar? Betul. Nah, Betul. Betul. Ibu Kris? Betul. Betul. Jadi jawabannya benar ya. Iya. Nah, Anita, benar apa salah? Nah, karena memang iya pemirsa, stroke ini yang terjadi karena gangguan pembuluh darah akibat tadi seperti Mbak Preti sudah bilang, akibat pecah pembuluh darah ataupun tersumbat, ini bisa mengakibatkan bagian otak yang berfungsi untuk memori, mengingat, itu jadi rusak. Jadi itu namanya demensia Alzheimer. Bukan cuma pengingat, urusan ingatan doang, tapi juga urusan cara berpikir, kemampuan kognitif, pengetahuan, itu jadi susah diambil ingatannya. Itu yang bisa menyebabkan namanya demensia vaskular. Nah pemirsa mesti perlu tahu juga apa itu demensia vaskular. Demensia dulu ya kita bahas. Demensia ini adalah gangguan kemampuan berpikir, gangguan memori dan gangguan fungsi kognitif yang terjadi karena vaskular. Vaskular itu artinya pembuluh darah. Gangguan masalah pembuluh darah di pusatnya di otak. Nah jadi demensia ini kadang-kadang orang awam menafsirkannya dengan pikun. Padahal nggak terlalu pikun kan tentang memori saja, tapi juga kemampuan berpikirnya berkurang, kemampuan untuk mengingat pengetahuan yang pernah didapat juga berkurang, dan itu nanti pada akhirnya akan mengganggu fungsi sehari-hari. Jadi benar banget tuh, stroke bisa menyebabkan kepikunan. Oke, jadi jawabannya adalah stroke menyebabkan kepikunan adalah benar. Benar, Bapak, ada perubahan seperti itu selama mengalami stroke? Ya, Apa aja perubahannya? ya itu kalau nanya gitu ya, belum 5 menit udah diulang lagi pertanyaan itu. Jadi memang daya ingatnya berkurang. Iya. Iya. Oke, baiklah. Nah, kita lihat yuk seperti apa sih kisah atau masalah kesehatan yang alami oleh Pak Siswo selama ini. Berikut adalah video profilnya. Ini dia. Siswo Martono sadar punya hipertensi sejak muda,
tapi ia tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Kala itu, tekanan darah sistoliknya pernah mencapai angka 200. Ia menduga hipertensi ini disebabkan oleh faktor keturunan dari orang tua. Meski begitu, pola hidup Siswo memang masih belum sehat. Ia kerap mengkonsumsi makanan yang berminyak dan bersantan. Kemudian sempat aktif merokok. Hingga pada 2012 lalu, Siswo merasa bibirnya tiba-tiba menjadi miring. Kemudian sebagian tubuhnya terasa tidak nyaman. Dan ketika dicek oleh dokter, Siswo dinyatakan mengalami stroke. Ia mengalami kondisi pecah pembuluh darah di otak. Tekanan darahnya sangatlah dan Siswo bercerita pada tahun 2022 kemarin, ia kembali mengalami serangan stroke. Kini, Siswo harus berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Ia pun berharap bisa kembali beraktivitas dengan normal, seperti dulu lagi. Bapak ini sudah mengalami atau mengidap hipertensi sejak usia muda, sejak usia 35 tahun. Ya. Jadi sudah lama nih Pak ya. Dari Lama 35 sekali. tahun itu Bapak sudah tahu ada hipertensi, Ya. tapi mengkonsumsi obat-obatan nggak dulu secara rutin? Minum tapi tidak rutin. Kenapa? Karena merasa masih muda? Dulu saya enggak begitu merasanya. Jadi kalau saya minum obat itu nanti takutnya ginjal. Nah, Ibu sebagai istri nih Bu, mohon maaf nih, gitu kan Bapak sudah tahu nih ada masalah hipertensi. Selama ini, sebelum terjadinya stroke, apakah Ibu juga mengendalikan obat-obatan Bapak, kayak mengingatkan, Bapak obatnya diminum secara rutin, segala macam itu dilakukan nggak? Sudah. Sudah. Tapi emang dablek. Ini dari hati ya Bu ya? Iya. Jadi memang Bapaknya nggak mau dengar. Iya, emang bener. Nggak mau dengar sampai akhirnya Bapak 2012 terkena serangan stroke. Iya, stroke. Tekanan darah di angka 200 lebih. Lebih itu, saya kira itu pasti lebih. Itu kejadian di rumah? 220 per 125. Itu tidak itu. Tinggi banget Itu ya. di luar. 120, 110. 125. Dan saat ini tekanan darah Bapak juga tadi kita sudah Iya, tadi sebelum periksa melakukan pengambilan gambar kita sempat melakukan pemeriksaan kesehatan secara sederhana terhadap Pak Siswo dan Ibu Kris. Di sini kita sama-sama lihat ya Pak Siswo ini tensinya masih di 173 Yes. per 102. Ini masih tinggi banget nih Pak. Pertanyaan saya, Bapak udah mengonsumsi obat secara rutin belum saat ini? Kalau setahun ini sih ngonsumsi tapi kebanyakan pagi, Bu. Tapi memang dari dokter hanya memberikan pada pagi hari saja atau bagaimana? Pagi hari itu ada, sore itu juga ada. Tapi yang Bapak minum cuma pagi hari saja. Ya. Nah, kenapa Bapak gak minum yang sore hari? Kan sudah dianjurkan oleh dokter. Nah itu yang Itu pasti dia. balik lagi ke ginjal tadi. Iya. Ya, Apabila- betul. Oke, nah ini berarti kita harus lurusin dulu nih Mbak Iya, Anbeta betul nih. sekali. Bahwa pertama, justru dengan mengonsumsi obat-obatan tensi secara rutin justru akan menjaga ginjal Anda. Jadi obat hipertensi ini merupakan kebutuhan dasar. Namanya kebutuhan dasar, ya wajib dikonsumsi. Iya, Ginjal penuh dengan pembuluh darah. Ibarat kata kayak saringan. Kalau tekanannya di dalam terus-terusan tinggi, apa yang terjadi? Justru bocor. Dengan mengonsumsi obat-obatan secara rutin justru dapat menjaga fungsi ginjal Bapak. Itu yang pertama. Iya. Tapi ternyata yang kedua nih gula darahnya juga tinggi loh. Iya. Bukan tinggi sih, termasuk ke dalam kategori Prediabetes. Ya, jadi pemirsa, Bapak ini memiliki gula darah 159. Pemirsa di rumah perlu tahu, saat mengecek gula darah sewaktu, batasnya itu adalah kalau berpuasa 8 jam, itu harusnya di bawah 100 normalnya. Oke. Oke. Kalau sudah makan, harusnya di bawah 140. Saat diabetes, itu habis makan di atas 200, saat puasa di atas 140. Di antara dua angka itu ada angka antara, Pak. Jadi kalau yang saat berpuasa gula darahnya antara 100 sampai 125, belum diabetes, tapi namanya prediabetes. Nggak berarti tenang-tenang saja, sudah harus warning, hati-hati nih kalau diteruskan pola hidup nggak sehat akan jadi diabetes. dan ditambah lagi ternyata bukan Pak Siswo saja nih yang memiliki keluhan kesehatan. Ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan ya, Bu Kris juga. Di sini kita sama-sama lihat ya bahwa kolesterolnya Bu Kris nih ada di angka 243. Normalnya berapa? Normalnya ada di bawah 200 dan ini kan udah lebih dari 200. Berarti Ibu Kris mengalami kolesterol tinggi yang dapat mengakibatkan komplikasi apabila tidak dikendalikan. Dan sama nih, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Anita, ini gula darah sewaktunya ada di angka 149, berarti udah masuk ke kategori prediabetes. Dan di sini memang kalau misalnya dari data yang kita dapatkan juga Ibu Kris dalam keadaan obesitas. Berat badannya di angka 90-an dengan tinggi badan 158, jadi harus ada solusi nih yang dikerjakan Nah, oleh itu Pak Siswo dia. dan Ibu. Nah, artinya untuk bisa mencegah komplikasi, pertama Bapak mesti rutin medical check up.
cek tensi, apalagi kalau udah punya riwayat keluarga. Itu mesti rutin cek, dan pola hidup yang sehat, Pak. Olahraga nggak, Pak? Olahraga Ibu? ya. Wah, Ibu nih Saya- tadi disebut Mbak Preti ini ada obesitas nih, Bu. Obesitas itu termasuk penyakit ya, Bu? Iya. Iya, Ibu Dulu tahu ya. masih bisa olahraga, sekarang kan kakinya sakit, Ah. jadi cuma apa Nggak terlalu. Iya, sepedaan. karena Beda, memang berat betul. badannya sudah berlebih. Akhirnya Iya. apa yang terjadi? Tumpuan pada sendi juga menjadi lebih berat. Itu Baik. kenapa pada saat ibu berolahraga berasanya sakit pada sendi. Padahal ibu memerlukan olahraga untuk Iya. menstabilkan berat badan ibu. Nanti kita bahas lebih lanjut soal olahraga ya, Bu, Pak. Iya. Setelah tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Anita, sudah dikerjakan semua, minum obat secara rutin, tambah menggunakan teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Supaya apa? Supaya tekanan darahnya menjadi lebih terkendali. Upaya-upaya yang dilakukan itu menjadi lebih efektif. Dan untuk pemirsa di rumah yang memang memiliki cerita yang sama seperti Pak Siswo, memiliki riwayat keturunan, perokok berat, Iya. atau memang memiliki gaya hidup yang buruk, ayo kita sama-sama perbaiki. Terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan juga lengkapi dengan menggunakan teknologi laser agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Nah, pemirsa, teknologi laser ini bisa meningkatkan kualitas pembuluh darah karena bisa membuat pembuluh darah yang tadinya sempit sehingga mengakibatkan hipertensi menjadi lebih terbuka. Ya, vasodilatasi namanya karena teknologi laser ini mengaktifkan zat yang namanya nitric oxide atau NO. Dengan terbukanya pembuluh darah menjadi lebih lebar, tentunya tekanannya jadi lebih rendah dan aliran darah menjadi lebih lancar. Selain itu, teknologi laser ini juga bisa membuat gumpalan darah nih yang kental karena gula darah, karena kolesterol yang tinggi menjadi lebih terurai sehingga aliran darah menjadi lebih lancar, dan gumpalan yang tadi sudah terurai itu akan dicegah untuk kembali berkumpul sehingga aliran darah nih Pak, Bu bisa lancar ke organ-organ vital kita. Oke. Jadi sangat cocok sekali digunakan untuk pemirsa, Bapak, Ibu yang ada di rumah yang saat ini punya tensi yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan juga gula darah yang tinggi. Nah, penting saat ini juga untuk Anda menggunakan alat kesehatan dokter laser ataupun EQ-Laser Ultimate untuk bantu atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Nah, penggunaannya nih praktis dan juga mudah loh, bisa terapi di mana saja dan juga kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda nih di sini sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Nanti sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun EQ-Laser akan menstimulasi tubuh nih pemirsa untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide, dapat melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah. Manfaatnya bantu kendalikan tensi yang tinggi. Yuk pemirsa, mari kita jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya dengan menjalani 4 pilar pola hidup sehat dan menggunakan dokter laser maupun EQ-Laser dari Gogomol. Ayo segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nah ini, segera hubungi ya, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi gratis dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk dokter laser ataupun EQ-Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser? Ingat Gogomol. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Siswo dan juga Ibu Kris. Tapi setelah yang satu ini, Go Healthy akan segera kembali. Ternyata susu rendah lemak memiliki banyak manfaat untuk kesehatan Anda. Susu rendah lemak dibagi menjadi kadar lemak 2%, 1%, dan 0,5%. Ternyata susu rendah lemak banyak manfaatnya. Selain dapat menurunkan berat badan, dapat menjaga tekanan darah, dapat menurunkan kolesterol tinggi, dan juga dapat mencegah diabetes tipe 2. Selain dengan mengganti susu Anda menjadi susu rendah lemak, Anda dapat melengkapi upaya kesehatan Anda dengan menggunakan teknologi laser agar tubuh menjadi lebih sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan kita akan lanjutkan lagi berbincang-bincang dengan narasumber kami kali ini. Ada Pak Siswo Martono, usianya 58 tahun, dan juga Ibu Kris, usianya saat ini 53 tahun. Dan Pak Siswo Martono ini sudah lama bersahabat dengan hipertensi sejak usia muda, di usia 35 tahun, Ya. dan sudah terkena komplikasinya akibat hipertensi di tahun 2012. Bapak terkena serangan stroke. Pada saat itu tensinya 200 lebih. Tapi di awal 2023, Bapak kembali terkena serangan stroke yang kedua.
Dan ini saya akan kasih lihat untuk motivasi juga ya bagi Anda pemirsa saat ini sedang berjuang dengan stroke-nya. Ini adalah para narasumber, para tamu yang pernah hadir di Go Healthy. Di sini mereka ini punya masalah tensinya tinggi, diabetesnya juga, kadar gula darah juga tinggi, kolesterolnya tinggi. Nih, akhirnya komplikasi adalah terkena serangan stroke. Iya, Kita lihat di betul. sini ya Mbak Preti ya, ada Iya. El Ibnu. Iya, betul. Ini narasumber-narasumber yang pernah hadir di acara kita Go Healthy. Jadi di sini memang pernah mengalami serangan stroke. Tapi di sini mereka semua memiliki semangat untuk pulih. Jadi saya ingin memberikan gambaran dulu kepada mahasiswa Ibu Kris dan pemirsa di rumah. Mungkin nggak punya bayangan nih teknologi laser nih seperti apa. Sebenarnya kan teknologi laser udah hadir di bidang medis sudah puluhan tahun. Udah lama ada. Dulu alatnya besar-besar, tapi sekarang mahasiswa Ibu Kris dan pemirsa di rumah bisa menggunakan secara portable di rumah. Digunakannya pada area pergelangan tangan. Di sini ada 2 pembuluh darah yang besar dan ada titik-titik akupuntur. Nantinya teknologi laser akan menyinari pembuluh darah dan titik-titik akupuntur sehingga apa yang terjadi? Pembuluh darah ini akan secara optimal menghasilkan oksida nitrik atau nitrik oxide. Nitrik oxide yang dihasilkan akan diedarkan ke seluruh tubuh, mengikuti sirkulasi karena pembuluh darah kita kan terhubung, ada di mana-mana, ada di seluruh tubuh kita, diedarkan ke seluruh tubuh. Manfaatnya adalah membuka pembuluh darah, dioptimalkan kembali kelenturan pembuluh darah. Apa yang terjadi? Akhirnya tekanan darah bisa lebih terkendali. Itu satu. Ya, yang kedua bisa membantu mencegah penempelan sel keping-keping darah, sehingga yang mengalami darah kental atau pengentalan darah ini ibarat kata ditingkatkan kembali kualitasnya. Lalu kalau misalkan ada gumpalan darah, ini bisa dibantu untuk diuraikan sehingga aliran darah menjadi lebih baik, aliran nutrisi dan oksigen bisa terhantarkan ke organ vital. Oke. Terlebih lagi, di sini ada titik-titik akupuntur yang apabila distimulus ini bisa membantu menjaga kesehatan jantung kita, bisa membantu menjaga keteraturan irama jantung kita dan juga sudah banyak digunakan di bidang neuropsikiatri. Neuro artinya saraf, psikiatri ini artinya kesehatan jiwa. Jadi bisa membantu pemirsa di rumah yang mengalami kecemasan berlebih atau kesulitan tidur. Jadi pemirsa, Bapak ini tinggi kolesterol, tinggi gulanya, ya, prediabetes sudah termasuk tinggi, sehingga menyebabkan tadi pembuluh darahnya terisi darah yang kental. Nah, olahraga ini Pak tentunya akan membuat sumber-sumber energi tadi diubah jadi energi, dipakai, sehingga tersisa di darah tidak terlalu tinggi. Nah, olahraga untuk membakar gula dan lemak atau kolesterol, ini resepnya beda Pak, Bu. Ya, jadi kalau kita mau membakar gula, itu olahraga yang 30 menit pertama kita lakukan dengan intensitas yang bisa sedang atau berat. Oke. Jalan cepat misalnya, ya lari, sambil gandengan tangan berdua mungkin ya, boleh ya, biar kayak Biar senang mesra gitu banget ya, gitu ya, Mbak Dita ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melakukan itu minimal 30 menit untuk membakar gula atau glukosa atau karbohidrat yang ada. Nah, khusus untuk ibu, untuk menurunkan berat badan dalam arti menghilangkan lemak, membakar lemak. Bu, olahraganya mesti minimal 40 menit. Karena 30 menit pertama yang dibakar gula. 40 menit dan harus sempat bernafas. Karena untuk membakar lemak perlu oksigen. Artinya kalau ibu mau sepedahan, sepedanya nggak boleh sampai ngos-ngosan. Harus di intensitas sedang, di mana kita masih sempat napas. Ya, kalau misalnya kita pakai talk test atau tes bicara, intensitas rendah tuh masih bisa nyanyi saat sepedahan. Ya, masih napasnya nggak perlu usaha buat napas. Intensitas sedang tuh udah mulai pakai usaha. Udah mulai kayak, tapi nggak sampai ngos-ngosan. Tapi ada usaha kayak kita masih bisa ngobrol, ya, tapi udah nggak bisa nyanyi. Kalau intensitas berat tuh yang nggak bisa ngobrol lagi, ngomongnya sepatah dua patah kata. Udah ngos-ngosan banget ya berarti ya. Nah, teknologi laser ini saat digunakan bersama dengan olahraga akan bisa mengoptimalkan kompor energi di badan kita. Tadi dengan olahraga sumber energi diubah menjadi energi, teknologi laser ini lebih mengaktifkan kompornya Pak. Jadi dia siapkan sumber energinya pemirsa untuk diubah menjadi energi sehingga saat berolahraga bisa nggak ada capeknya, bawaannya seger, termasuk juga melakukan aktivitas sehari-hari. Begitu. Jadi teknologi laser ini sangat berguna untuk pemanfaatan energi, apalagi ditambahkan dengan olahraga yang rutin seperti yang dijelaskan tadi. Gitu ya Mbak Preti? Iya betul, dan di sini saya ingin menambahkan ya, terutama untuk mahasiswa
waspada kalau misalnya stroke ini bisa berulang. Jadi yang pertama yang pasti perlu Pak siswa lakukan adalah tetap harus menjaga kualitas darah dan pembuluh darah terutama di area kepala. Nah, teknologi laser yang tadi sudah saya jelaskan ini kan digunakan pada area pergelangan tangan. Di sini ada ekstensinya bisa digunakan secara intranasal. Intra artinya di dalam, nasal artinya rongga hidung. Jadi digunakan di dalam rongga hidung. Gunanya apa? Gunanya yang tadi sudah saya jelaskan mengenai meningkatkan kualitas darah, pembuluh darah, membuka pembuluh darah. Ini lebih maksimal lagi terutama di pembuluh darah di kepala kita. Sehingga aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen itu bisa mencapai ke pembuluh darah terkecil sampai ke level seluler yang ada di sistem saraf pusat kita. Nah, sudah kita perbaiki dari sisi darah dan pembuluh darah di bagian otak, kita tambahkan juga dengan menggunakan teknologi NMAS. Nah, benar pemirsa, jadi teknologi NMAS ini yang tadi kita lihat di gambar akan bisa menimbulkan kedut, Bu, ya, untuk mengaktifkan otot seperti yang telah diceritakan Mbak Preti. Ini sangat cocok untuk orang dengan penderita stroke yang lemah, yang memang tidak bisa dibantu secara aktif, ini namanya secara pasif. Jadi dikirimkan sinyal ke otak agar memberi sinyal kalau oke, ini masih ada otot di sini yang bisa diaktifkan, yang bisa digunakan. Bagian di otak juga aktif untuk memberikan perintah untuk bergerak. Tentunya akan membantu orang stroke yang punya keterbatasan untuk bergerak dengan tetap melatih otot yang ada di sana. Begitu pula dengan ibu nih. Ibu punya keluhan di lutut, sakit, kaki nggak bisa dipakai untuk olahraga karena juga punya keterbatasan. Ibu bisa gunakan teknologi NMAS ini di paha atas, yang namanya quadriceps, di paha bawah hamstring, bisa di betis, bisa di tibialis anterior nih yang untuk dekat tulang kering, untuk tetap menjaga otot yang ada di sana walaupun tidak bisa dilatih secara aktif. Jadi bisa digunakan teknologi NMAS ini supaya otot kita tetap terjaga, karena otot kalau tidak dilatih semakin lama semakin kecil dan bisa mengakibatkan gangguan dalam fungsi kita sehari-hari. Oke, baiklah Pak Siswa juga Ibu Kris, kan tadi sudah kita jelaskan ya bagaimana cara kerja dari teknologi laser, lalu juga ada intranasal, ada NMAS juga. Nah, di sini ada cerita masyarakat yang punya masalah yang sama seperti Bapak dan juga Ibu, tapi kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Seperti apa ceritanya? Kita saksikan sama-sama. Ini dia. Hipertensi saya itu mencapai 185 per 110. Nah, itu karena itulah saya kena stroke itu. Saya alhamdulillah bisa berjalan dan berlari pun alhamdulillah saya mulai belajar bisa. Untuk hipertensinya menjadi normal. Saya merasa lebih bugar lagi badan itu. Pemirsa, jangan sampai stroke menyerang Anda. Ayo lakukan pencegahan dengan menjalankan 4 pilar pola hidup sehat dengan konsisten agar tensi terkendali di angka normal nih. Dan gunakan sekarang juga teknologi laser. EquiLaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMAS Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat kesehatan. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Kalau teratasi, komplikasinya pun sudah pasti terhindari. Sementara teknologi NMAS Neuromuscular Electrical Stimulation bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, memelihara massa otot. Nah, ini disarankan untuk para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya ketika otot dan syarafnya distimulasi, ini membantu perbaikan ataupun fungsi gerak yang lebih baik. Untuk Anda yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik sekarang juga Anda menggunakan teknologi laser sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan EquiLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda dan juga keluarga. Yuk hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nah, ini. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya, nanti Anda dapat berkonsultasi dengan dokter secara gratis jika dibutuhkan. Ingat ya pemirsa, produk dokter laser dan juga EquiLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGoMall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun EquiLaser Ultimate dari GoGoMall. Kualitas darah menentukan kualitas hidup, jadi segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya.
Terima kasih Pak Siswo, terima kasih Ibu Kris sudah berbagi cerita di Go Healthy. Sehat terus dan terima kasih kepada praktisi kesehatan. Terima kasih juga untuk para pemirsa setia Go Healthy. Dan kami sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran dari Anda. Untuk itu kirimkan saran dan kritik melalui email yang ada di layar kaca. Kami tunggu ya. Dan sekarang saatnya saya Permata Sarihara pamit. Sampai jumpa di Go Healthy berikutnya. Dah.